Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Hari ini kita akan kuliah dengan topik animasi pada pertemuan kelima ini. Dan hari ini saya belum bisa online, Zoom secara online. Tapi saya berikan videonya dulu. Dan materinya ada di portal. Oke. Pertemuan kelima animation. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang animasi, kemudian animasi ini ada aplikasi multimedia. Jadi menunjukkan penggunaan animasi pada aplikasi multimedia. Outline-nya ada animasi 2D, ada animasi 3D, kemudian ada animasi special effect, dan keuntungan dan kelemahan menggunakan animasi. Ini kita pahami apa aja itu. Oke. Animasi 2D. Ya. Kita kenal animasi 2D itu jenis animasi yang terdiri hanya dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti itu ya. Tapi kita tahu bahwasannya dua jenis animasi yang dikatakan ada namanya cell animation, ada pet animation. Di cell animation ini perubahan yang terjadi berdasarkan dari satu frame ke frame berikutnya. Jadi ada perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain melalui frame yang satu ke frame yang lainnya. Itu cell animation. Kemudian namanya animasi pet. Animasi pet ini perpindahan dari objek sebelumnya ke dalam bentuk screen. Ya. Jadi menentukan perpindahan objek ya dari pet pada screen. Ya. Nah ini pet animasi. Jadi animasi itu berdasarkan pet jalur. Pet itu jalur. Nah di sini seperti animasi cell, nah, ini dibuat menggunakan frame to frame ya. Jadi frame satu seolah-olah ini berjalan gitu ya. Dan satu begitu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 ini berbeda. Ya pertama, ya ini kakinya ke depan maju di frame pertama. Di frame kedua, ya dia kaki yang kanannya melekuk. Frame ketiga, kaki belakangnya kirinya itu diangkat ke atas ya, tapi ke kanan dia sedikit. Kemudian yang keempat, kedua kaki itu lurus. Kemudian frame yang kelima ya kaki yang kiri maju sedikit, diangkat sedikit tapi ke depan. Kaki yang ke ke-6, frame ke-6 gitu ya, bukan kaki ke-6, itu kaki yang kiri maju, kaki yang kanan belakang. Begitu seterusnya. Frame yang ke-7, kaki yang kiri itu ditarik ke belakang, lurus dengan badannya, kemudian ditekuk. Ya. Baru kemudian yang frame ke-8-nya,
frame ke-8-nya kaki kirinya agak sejajar dengan pinggangnya. Nah ini. Nah seolah-olah kalau dimainkan ya dia akan berjalan. Ya. Oke, itu animasi set. Kemudian ini animasi pad. Jadi animasi pad ini bergerak sepanjang jalur pad gitu ya. Kalau kita lihat ini gambar ini. Ya. Jadi kita harus menentukan pad dulu nih untuk menjalankan ini pad ini ya. Menjalankan mode. Kita akan menjalankan mode menggunakan animasi pad. Menggunakan animasi pad ini. Kemudian yang kita bisa gunakan motion kalau dalam flash ya. Motion twin atau menggunakan ya. Oke. Kemudian 3D animation ya. Jadi animasi 3D yang kita kenal tadi dia menggunakan 3 sumbu yaitu sumbu X, Y, Z ya. Jadi melibatkan 3 langkah animasi 3D ini. Itu yang pertama pemodelan. Nah, yang kedua animasi, yang ketiga rendering. Modelingnya apa maksudnya pemodeling? Jadi membuat bagian-bagian kontur ya dan struktur struktur 3D-nya ya dalam bentuk scan. Nah, dia scan yang kita pahami ada bagian-bagian, ada kontur daripada objek 3D-nya. Kemudian animasi, ya, kita mendefinisikan objek yang bergeraknya. Ya. Kemudian merender, rendering ini memberikan atribut objek ya seperti warna, ya, tekstur permukaannya dan juga transparansinya gitu ya, dan sekumpulan transparansi. Jadi ini render. Ya. Kemudian pemodelan. Maksudnya apa pemodelan? Nah, ini kita modelkan ini dalam bentuk 3D, SYZ, ya dalam bentuk scan, ya. Scene ya maksudnya. Ya. Oke, ada roda aja ada 4 ya kalau mobil gitu. Ada kerangka-kerangkanya. Itu pemodelan. Nah, kalau manusia kita buat modelnya juga bentuk wajah gitu ya. Scene 1, scene ini kita buat lekuk-lekuknya dengan menggunakan edge ya. Kita bentuk dulu ini tadi di awal vertek-verteknya, kemudian kita bentuk edge-nya gitu ya. Jadilah nanti ada permukaan-permukaannya itu. Ya, bentuk seperti ini setelah di render begini bentuknya. Oke. Ini pemodelan ya, tadi di pemodelan tadi ya, kemudian bentuk aslinya di render, kita berikan warna kontur, ya, jadi bentuknya jadi sesuai dengan aslinya. Oke. Nah, ini setelah di rendering juga begitu, kayak bentuk daripada vertex S dan permukaannya. Jadi di render begini jadi. Ya. Nah juga ini dalam bentuk rendering ya sudah diberikan warna dan kontur ya, dan pencahayaan ya. Dari bentuk seperti ini ya, bisa seperti ini ya. Oke, ini juga bentuk fasilitas rendering ya dari model ini ya, kemudian jadilah bentuk warna seperti ini. Nah, juga dalam bentuk ini ya, ini merupakan hasil rendering ya dari objek ya yang diberikan kontur dan warna tadi.
Oke. Juga ini hasil render ya, daripada objek 3D. Oke. Nah, animasi khusus atau animasi efek khusus ya. Nah, ini ada beberapa ya animasi yang melibatkan special effect. Yaitu di sini ada morphing, ya. Ada warping, ada virtual reality. Ya. Jadi morphing ini merupakan dua image ya yang dijadikan sekumpulan image ya. Jadi dua gambar bisa bersama-sama menjadi sekumpulan gambar gitu ya. Nah, jadi ada perubahan gambar. Kemudian warping ini distorsi daripada satu gambar. Kemudian virtual reality ini virtual, jadi membuat lingkungan ya lingkungannya seolah-olah user ini atau dia menjadi bagian yang pengalaman dari lingkungan itu. Virtual reality ya. Oke. Ya, ini kita lihat gambar. Ini morphing namanya. Jadi, oke, ada juga morphing, efek perubahan dari kembang. Kemudian ini juga menunjukkan distorsi, warping, distorsi dari satu gambar ini. Apa diulang-ulang gitu ya animasinya. Gambar jadi satu. Gitu. Oke, ada virtual reality. Nah, animasi ya dikatakan beberapa yang kita kenal yaitu animasi teks, animasi GIF, director movie, 3D environment. Apa sih maksudnya itu ya? Biasanya animasi teks kita tahu penggunaan di dalam web desain misalnya ya. Kita bisa menggunakan HTML, dia menggunakan perintah blink ya. Ini dia akan bling goyang-goyang. Kemudian animasi GIF ya. Animasi GIF ini merupakan program ya software atau yang membuat daripada file-file GIF ya yang menggunakan GIF builder ya, animasi GIF. Jadi simpan dengan GIF tapi bisa jadi animasi. Kemudian ada director movie. Ini menggunakan animasi itu bisa dimainkan menggunakan software plugin ya director movie. Kemudian ada lingkungan 3D. Ini bahasa komputer yang digunakan untuk membuat image 3D gitu ya. Ada bentuknya katak ya, animasi. Nah, ini bentuk GIF, animasi GIF ya. Oke. Kelemahan dan kelebihan daripada menggunakan animasi tentunya setelah kita lihat tadi, animasi mengcapture image ya gambar-gambar. Jadi bisa melakukan action dan ada hubungan spasial, tapi dikatakan tidak ready, visible atau kenyataannya. Tetapi mungkin saja
tidak tersedia gitu ya. Nah, di dalam keuntungan dan kelemahan animasi ini bisa dijabarkan. Keuntungannya kita memiliki atraksi gitu ya, dan bisa memperlihatkan atensinya. Ini juga menunjukkan action yang bisa tidak layak, invisible ya. Atau proses-proses fisik yang tidak bisa diolah dengan dengan real gitu ya. Kemudian meningkatkan retensi ya, membolehkan visualisasi dengan menggunakan konsep ya, image, gambar, objek, dan keterhubungannya dan relasi objek-objek itu. Kemudian kelemahannya butuh memori yang lebih ya, atau penyimpanan yang cukup ya. Butuh juga perangkat-perangkat khusus ya untuk kualitas daripada presentasinya. Kalau animasi 2D tidak real secara seperti video atau fotografi. Oke, nah kira-kira itu pertemuan kita hari ini. Ya, pada pertanyaan ya bisa disampaikan melalui WA, dan saya harapkan bisa dilihat video ini. Kemudian sebagai partisipasinya ada mencantumkan di situ tanda sudah melihat buat kehadirannya. Jadi kalau Anda melihat video ini berarti Anda sudah hadir dalam absensi pertemuan kelima ini. Ya, like and subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua.